Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu ya. Oh iya, hari ini kalian memasuki subtema yang ketiga, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Oke adik-adik, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk kita ikuti video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Tahukah kalian, harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Yuk kita cari tahu. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Di situ ada gambar hutan dan perkotaan. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Bagaimana dengan nasib hewan yang di hutan, yang hidup di hutan? Hewan-hewan yang ada di hutan terancam kepunahan karena hilangnya habitat mereka. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat hidup sehingga mereka akan punah. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Selain hutan berperan dalam daur air, juga berperan di ekosistem yang menyediakan oksigen bagi makhluk hidup dan lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen berkurang. Sementara kadar karbon dioksida di udara meningkat yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Diskusikan jawabanmu dengan teman kelasmu. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Bacalah teks berikut dengan teliti. Bacalah teks tersebut dengan cara mempause video atau dengan cara membacanya pada buku tematik kalian ya. Bacalah bacaan tersebut secara berulang-ulang supaya kalian bisa menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Mengapa hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Di sini dicontohkan adalah elang Jawa. Kalian bisa mencontohkan hewan yang ada di lingkungan kalian ya. Elang Jawa merupakan hewan endemik di Pulau Jawa. Sebaran elang ini terbatas di Pulau Jawa dari ujung barat hingga ujung timur semenanjung Blambangan Purwo. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Indonesia, yaitu Garuda. Elang Jawa memiliki panjang tubuh antara 60–70 cm, kepala berwarna coklat kemerahan dengan jambul yang tinggi menonjol. Ketika terbang, elang Jawa serupa dengan elang Bronto. Mempertimbangkan kecilnya populasi, pemerintah Indonesia menetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Sementara Organisasi Konservasi Dunia (IUCN) memasukkan elang Jawa ke dalam status EN. Sebagai seorang pelajar, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi kelestarian elang Jawa ya. Antara lain menjaga kelestarian ekosistem hutan sebagai tempat tinggal burung elang, melaporkan kepada petugas jika ada yang melakukan perburuan liar terhadap elang Jawa, menghindari memelihara hewan langka sebagai hewan peliharaan, menghimbau masyarakat untuk tidak memburu elang Jawa,
tidak memburu elang Jawa untuk kesenangan pribadi dan mencegah perdagangan elang Jawa, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukannya. Mengapa hewan tersebut perlu dilestarikan? Karena hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting ya untuk ekosistem, untuk keseimbangan ekosistem. Manfaatnya, hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Manfaat kelestarian hewan bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Jadi kesimpulan dari bacaan tersebut, Indonesia memiliki keberagaman jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat tinggal hewan-hewan. Bacalah bacaan tersebut dengan cara mempause video ini ya, atau kalian bisa membaca pada buku tematik kalian. Untuk menambah pengetahuan kamu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks berikut sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Brunei Darussalam, Kepala Negara Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddualah. Ibu kota Bandar Sri Begawan, bahasa Melayu Inggris, mata uang Brunei dolar. Luas wilayahnya seperti itu ya, jumlah penduduk, hari kemerdekaan bisa kalian lihat, lagu nasionalnya Allah peliharalah Sultan. Masuk ke Kamboja, Kepala Negara Raja Norodom Sihamoni. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh, bahasa nasional Khmer, mata uang riel, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan dan lagu nasional itu ya, sudah nampak di situ. Kita memasuki Indonesia. Hai Indonesia, Kepala Negara Presiden Joko Widodo, Ibu kota Jakarta, bahasa Indonesia, mata uang rupiah, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan dan lagu nasional ada ya di situ. Memasuki Laos, Kepala Negara Presiden Bonang Farachit, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Thongloun Sisoulith, Ibu kota Vientiane, bahasa Lao, mata uang Kip, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, lagu nasional bisa terlihat di situ. Kita pergi ke Malaysia, Kepala Negara Sultan Muhammad, Kepala Pemerintahan Datuk Sri Moh Najib bin Tun Abdul Razak, Ibu kota Kuala Lumpur, bahasa Melayu, Inggris, Cina, Tamil, mata uang ringgit, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, lagu nasional juga nampak di dalamnya. Lanjut, kita menuju ke negara Myanmar, Kepala Negara Presiden Htin Kyaw, Ibu kota Nay Pyi Taw, bahasa Myanmar, mata uang Kyat, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, lagu nasional juga sudah ada. Kita memasuki Filipina. Kepala Negara Presiden Rodrigo Roa Duterte, Ibu kota Manila, bahasa Filipina, mata uang peso, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, lagu nasional juga sudah ada ya, bisa kalian baca selengkapnya. Kita pergi ke Singapura. Kepala Negara Presiden Halimah Yaakob, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Ibu kota Singapura, bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, mata uang dolar Singapura, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, lagu nasional bisa kalian lihat pada slide ini ya. Memasuki Thailand, Kepala Negara Maha Vajiralongkorn, Ibu kota Bangkok, bahasa Thai, mata uang Baht, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, lagu nasional bisa kalian baca selanjutnya pada slide ini ya. Kita pergi ke Vietnam. Di situ kepala negaranya Presiden Tran Dai Quang, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc, Ibu kota Hanoi, bahasa Vietnam, mata uang Dong,
Luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, lagu nasional juga sudah ada, bisa kalian baca selengkapnya ya. Nah, dari pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Memilihnya bisa bebas ya. Pada diagram tersebut, pada sisi kiri dan kanan, kamu isi perbedaannya, dan pada tengah-tengahnya kamu isi persamaannya. Untuk mengasah kemampuan kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut dengan cara mempause video ini dan mulai menyalinnya pada buku tulis kalian ya. Semangat! Itu tadi adik-adik pembelajaran 1 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.